Flying high, it's a new dawn for me, yeah. And I'm feeling good. Metro TV. Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang mulai mengudara sejak 25 November tahun 2000 loh. Metro TV adalah anak perusahaan dari media group yang dimiliki oleh Surya Paloh, tokoh pers Indonesia yang telah merintis usaha di bidang pers sejak ia mendirikan harian Prioritas. Metro TV bertujuan untuk menyebarkan berita dan informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Selain bermuatan berita, Metro TV juga menayangkan beragam program informasi mengenai kemajuan teknologi, kesehatan, pengetahuan umum, seni budaya, dan yang lainnya guna mencerdaskan bangsa. Yang unik, Metro TV memiliki program berita yang ditayangkan dalam 3 bahasa loh, yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Metro TV juga melakukan kerjasama dengan berbagai televisi asing, yaitu kerjasama dalam pertukaran berita, pengembangan tenaga kerja, dan banyak lagi. Dengan kerjasama skala internasional, Metro TV berusaha untuk memberikan sumber berita yang dapat dipercaya dan komprehensif mengenai keadaan dalam negeri kepada dunia luar. Dengan mengusung tagline Knowledge to Elevate, Metro TV terus berupaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pemirsa dan juga menjadi media yang memiliki kredibilitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menyampaikan informasi. Saya gabung di Metro TV di tahun 2004 sampai sekarang. Tuh, jadi meskipun latar belakang pendidikan saya adalah SPD, sarjana pendidikan, tapi kemudian saya cabut ke jurnalistik. Meskipun juga saya sebenarnya ada waktu itu PKL, saya ngajar bahasa Prancis di SMIP, terus juga ngasih kursus untuk lembaga swasta bahasa Prancis, hanya beberapa bulan aja sih. Karena pada akhirnya saya masih harus fokus ke skripsi. Saya juga kerja serabutan selama hampir 2 tahun kayak gitu. Produk kita itu full of informasi, edukasi, kemudian harus edukatif sih yang pasti ya Mas ya. Yeah. Karena kita nggak punya tuh program yang nonsense yang nggak ada manfaatnya gitu. Kalau TV sebelah mungkin produknya Me Too produk ya, teman-teman mungkin tahu bentuk produk. Untuk produk itu adalah program yang ikut-ikutan. Jadi misalnya satu program ini bikin apa ya, berburu hantu gitu ya, yang sebelahnya juga bikin, yang sebelahnya bikin lagi gitu. Nah kalau kita Metro TV itu nggak kayak gitu. Kita programnya juga in-house semua, kita produksi sendiri. Kalau TV sebelah, TV Entertain mungkin mereka kebanyakan dari production house yang mereka produksi sendiri itu paling 15-25% aja. Gitu. Apalagi ya, itu sih usianya yang pasti, karena mungkin kalau secara rating, kalau teman-teman bandingin TV berita sama TV Entertain itu pasti beda jauh ratingnya, karena kita secara segmentasi juga beda. Kita segmented banget penontonnya gitu. Dan tulisan sebaik-baiknya, dan kemampuan berbahasa yang dimiliki wartawan adalah kemampuan berbahasa lisan dan tulis. Jadi tergantung, misalkan kamu mau jadi wartawan
wartawan cetak atau jadi wartawan TV yang mostly lebih banyak menggunakan bahasa verbal. Jadi kamu mesti harus tahu tatanan katanya, kemudian juga harus cara penyampaiannya juga mesti harus firm tanpa ada keraguan, dan biasanya juga diiringi dengan air muka yang lu seakan-akan menguasai konten itu. Buat aku ketika kemudian ada jurnalis yang muda gitu kan merasa takut live pertama kali, aku selalu menekankan bahwa dalam suatu kasus atau dalam satu peristiwa lu nggak punya alasan untuk tidak pede. Kenapa? Karena lu adalah orang pertama dan orang yang paling tahu terkait dengan kejadian mau bencana alam atau mau terkait dengan kondisi misalnya ada bom segala macam. Jadi nggak ada alasan lu nggak tahu atau lu merasa kurang firm dalam menyampaikan masalah itu atau laporan itu, karena lu ada di situ. Itu jadi alasan utama ya. Plus juga harus ditambah dengan artikulasi bahasa. Kemudian juga jangan kemudian suaranya tremor. Kadang untuk mengindikasi apakah orang itu kurang firm atau merasa insecure, itu biasanya tremor suaranya. Mukanya juga kelihatan kurang firm. Itu kan kita bicara air muka. Seorang profesi jurnalis sama humas lebih harus memainkan air muka. Jangan sampai kemudian air mukanya kelihatan, oh mereka nggak pede, mukanya sendu kayak gitu kan. Coba, halo apa kabar? Itu bisa kelihatan dengan air muka atau juga dengan mata yang berbinar seperti itu. Itu yang masih harus dipadukan juga gitu kan. Nah kalau sebagai jurnalis, iya memang sekarang ada jurusan-jurusan jurnalis. Tapi kalau melihat dari latar belakang saya sebagai sarjana pendidikan, juga teman-teman saya sebagai ada yang sarjana hukum, sarjana pertanian, bahkan sarjana nuklir, itu bisa ya sebagai jurnalis. Tapi itu juga kemudian bisa menguatkan konsentrasi atau penguatan materi-materi yang mereka miliki dengan latar belakang pendidikan seperti itu. Misalkan ada kasus-kasus hukum, mereka yang memiliki latar belakang hukum akan lebih paham. Mereka yang memiliki latar belakang pertanian akan lebih paham soal kondisi pangan saat ini seperti itu. Jadi nggak serta-merta kemudian belajar atau menjadi jurnalis itu datang dari lulusan fakultas komunikasi jurnalistik untuk program studinya. Bisa semua jurusan seperti itu. Hanya saja mungkin kalau misalkan pilihan kamu sebagai seorang jurnalis terus kemudian kamu memilih belajar sebagai di fakultas komunikasi, ya silakan aja gitu kan. Tapi kemudian PR-nya adalah menambah kompetensi keilmuan lainnya. Itu akan menjadi value buat kamu ketika menjadi seorang jurnalis. Misalkan belajar bahasa. Ketika kemudian belajar bahasa jadi jurnalis itu udah jadi satu paket. Toh juga demanding saat ini kan ketika peliputan wawancara kebanyakan harus dipahami bisa belajar bahasa Inggris atau bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Itu paling penting. Gitu. Apakah saat ini kamu memiliki bekal semua itu? Secara teori bisa dipelajari di kampus, tapi ketika saya bisa belajar secara otodidak. Toh pada akhirnya ketika mau jadi wartawan pun juga harus diakui kan secara organisasi mau masuk PW atau HT, karena wartawan pun juga memiliki kompetensi itu berarti melalui ujian kompetensi wartawan. Itu udah deadline semua materi kemudian dari DR ini biasa setengah jam sampai 30 menit sampai 1 jam. Bayangin dari jam 8 sampai jam, ini berapa jam? 2,5, 3 jam 3 jam produksi, on air 2 jam. Bahkan di tengah on air sekalipun materi baru masuk. Kenapa lu? Stres nggak lu? Ini dikerjain 10 segmen kan? Dikerjain 4 produser 2 jam. Nah, produser berarti satu produser 2 segmen kurang lebih.